Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sedanten keluarga besar dari Mbah Umar, ingkang kula hormati para habaib khususnya Habib Ahmad Al-Habsyi, sedanten para kiai ingkang kula hormati sedherek-sedherek sepuh kula wonten Kiai Haji Akhwas wonten Mas Arwani. Kula nyuwun waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Mriki niki awal kula salah tempat mriki. Biasanya kula dugi tapi teng awal-awal dan terus karena ini salah tempat ya 40 menit malah. Kula badhe matur nggih silsilah kula baik secara ilmu maupun genetik niku dugi Mbah Umar. Terus Mbah kula nggih pernah butuh kalian Mbah Umar. Mbah kula wis lahir di mriki teng Pondok Fakhriyah. Terus kula ndang pernah sepuh mriki. Penting kula aturaken bilih silsilah sanad keluarga maupun ilmiah niku misalnya kula lami sanad ngaos teng bangun ngaos teng Mbah Karim ngaos Mbah Hasyim, terus Mbah Hasyim ngaos Pak Mahfud At-Turmus. Utawi misalipun kados Gus Akhwas bin Hamid bin Badawi ini memenangi Pak Mahfud Termas. Sederhana ngaos kalian Mbah Umar Harun dan Sarang. Ini ku mantu saking Mbah Ghazali pendiri Madrasah Sarang. Sanad ini penting kita aturaken mergi gara-gara sanad ini pula kita insya Allah adalah orang yang benar saat melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya membaca di kitab Abwaul Fawas karangan saya Muhammad. Beliau mengutip riwayat dari Ustaz Ahmad dan beberapa rawi hadis kutubul hadis al-mu'tamad. Bilih wonten riwayat Inna Allah Ta'ala istakhlas rajulan min ummati ala rusil khawaid. Suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki diintegrasi dalam Allah. Kemudian kesalahan yang baik itu wonten satu bab, ditopong satu bab. Niku dokumen kesalahan itu per satu bab itu madhul basar, sepanjang mata melihat itu bab kesalahan semua. Ketika Allah Ta'ala atau kirumin hadza syai'an, apa ini semua ada yang kamu ingkari? Jawabin buatan Gusti. Nomor kali dawuh Allah. Al-ulama kata-kata bagi al-hafidh. Apa penulis malaikat itu punya sentimen sama kamu sehingga yang baik ditulis, yang jelek-jelek ditulis. Jadi yang itu ya juga Gusti, mereka sudah profesional nulisnya benar. Tapi memang saya tidak pernah punya kebaikan. Terus ketika Allah Ta'ala adalah innal ka'idi hasanatan wa innahu lahu ma'alikal yawm. Tapi kamu punya satu kebaikan dan kamu gak akan saya beri. Jadi itu kamu pernah melafazkan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hanya satu bab, di dokumen satu bab. Kemudian tiang itu matur, ya Allah, ya Rabbi, ma hadhihi bitaqam ahli sijil. Kira-kira maknanya itu apa sih gunanya satu bab kebaikan dibanding sekian bab sepanjang mata melihat? Dewi pangeran dia sudah sih. Barang didelok ditimbang semua kesalahan yang sepanjang itu sebanyak itu ditimbang ke alam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ketika ada lagi fala yasuru ma'asulillahi ta'ala syai'un. Enggak ada di dunia sekalipun kesalahan yang bisa mengimbangi beratnya kalimat la ilaha. Ini penting banget. Lah saat ini kecelakaan ciloko, uang sering lama la ilaha illallah gara-gara nanti dipunisir. Dan ini mau dikali apa ini? Cukup dipenggali saran-saran. Tiangku kafir 20 tahun, mau 70 tahun. Angger ngelakukan la ilaha illallah jadi mukmin. Nggih kafir 20 tahun ngelakukan la ilaha illallah jadi mukmin. Ya saya itu semua mukmin ngelakukan la ilaha illallah jadi kafir. Ini madzhab ngawur atau ngawur. Jadi ini dipenggali. Terus kafir 20 tahun ngelakukan la ilaha illallah pisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kena ditok pun lilladzina kafaru iyan tahu farahum ma wong kafir puluhan tahun ratusan tahun kenapa la ilaha illallah jadi mukmin. Saat ini wonten satu paham wong ngelakukan la
ya, mau salah tempat dari kuburan atau dari kumis. Pulau yakin itu salah besar. Bagaimana mungkin kalimat yang menjadikan orang kafir mukmin kemudian orang mukmin menjadi ini kenangan-kenangan dulu belajar antara belajar dia bangga dulu gitu. Jadi penting kolaborasi supaya kita yakin betul dengan apa. Nomor kali sering kolaborasi dia mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu annal ma'asi la tukhrijul mu'min minal iman, bahwa maksiat itu tidak menjadikan orang mukmin itu keluar dari iman. Ini penting. Pernah suatu saat Ahmad bin Hanbal itu meyakini mazhab bahwa orang yang dosa besar itu keluar dari iman karena beliau ahli hadis. Beliau tidak faqih sunnah. Karena beliau baca hadis la yasmizan fina yasmi wa mu'min wa la yasmizan fina yasmi wa mu'min. Sehingga hampir beliau meyakini kalau orang pernah zina, pernah maling itu sudah keluar dari iman. Setelah ketemu Imam Syafi'i, beliau dibajak sama Imam Syafi'i, ya Ahmad, kalau dia sudah kafir, lalu tobatnya itu bagaimana? Jawabnya Ahmad bin Hanbal, ya dia harus memperbanyak sholat. Terus sama Imam Syafi'i dibajak, ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Sholatnya orang kafir itu, yes. Artinya Ahmad bin Hanbal itu diam-diam mengakui kalau orang dosa besar itu masih mukmin, buktinya dia mengharuskan dia memperbanyak sholat. Dibetulkan Imam Syafi'i, ya Ahmad, sholatul kafir latas. Ini penting kolaborasi. Pulau akhir-akhir ini umur sekitar 6 tahun sering nakri ini memanasik kitab Mafahim dan juga Al-Sohah karangan Ibnu Muhammad. Juga pulau sering sinau kitab beliau Syariat Al-Khalidah, bahwa kata beliau ketika wasilah, misalnya wasilah binafil atau yaitu Rasulullah SAW, kata beliau Nabi itu berdua atom, Nabi itu pintu menuju rahmatnya Allah, dan beliau orang spesial. Wan nazar li Muhammadin bi ainil basyariyah al-mujarradah nadhur syirkatin wa jahiliyah. Kalau ada orang melihat Nabi hanya sisi manusianya, maka itu adalah ciri orang kafir. Setiap orang kafir pasti mengomentari Nabi, ini antum illa basyarum muslimun, bahwa kamu itu manusia seperti kita. Artinya kita tidak boleh melihat ingat Nabi Muhammad kemudian kita ingat bahwa dia manusia. Spontan kita harus ingat kalau dia adalah berbuah atau beliau adalah berbuah. Meskipun kata beliau kita punya aturan dalam melihat Rasulullah, yaitu dakmat darabun nasor finaduni wakum dimasi tamat hanfi wakati. Dan itu pasti kita lakukan karena Nabi menjadikan al-turuni kamu makrotin nasor filmasi. Kamu jangan berlebihan mengomentari saya kayak orang Nasrani mengomentari saya. Terus saya lihat dalam kitab satu dalam ini karangan Ibnu Sayyid Zabidi. Jadi penting kolaborasi juga sanad dari keluarga sanad dan langsung itu dekat sekali karena saya jadi tadi seperti sanad yang saya utarakan tadi. Ketika Mbak Dewi misalnya pernah ngaji Mbak Mahfud, juga guru-gurunya Mbak Mun pernah ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu punya abang namanya Mbak Abdul. Mbak Abdul punya abang namanya Mbak Abdul Manan. Mbak Abdul Manan ini mulazim kepada Sayyid Zabidi. Jadi termasuk mulazim dan Sayyid Zabidi itu Mbak Mahfud. Kata Sayyid Zabidi, sholawat itu bukan sekedar kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Sholawat adalah penegasan bahwa Rasulullah itu selamanya adalah kekasih Allah, bukan akan berposisi sebagai Tuhan. Beliau menulis dalam bab sholawat, kata beliau, wa Rasulullah Muhammad SAW wa in balagha ghayatal quswa fi darajah fa huwa muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Rasulullah apapun tingginya derajatnya, Rasulullah adalah orang yang kita selalu berdoa semoga rahmat Allah untuk beliau, sehingga umatnya tidak akan kecelakaan memposisikan Nabi kayak Tuhan. Artinya tujuan mereka bahwa orang Rasul akan memposisikan Nabi kayak Tuhan itu salah besar. Karena kita tetap membicarakan atau sering membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jelas Allah memberi rahmat Allah kepada Rasul. Bagaimana mungkin dengan tradisi sholawat seperti ini kemudian kita memposisikan Rasulullah kayak Isa? Artinya umat ini aman dengan tradisi ini, maka yang mengharapkan wasilah itu salah besar. Jadi kata kitab Ifafusat dalam bagian yang dikarang saya Mutalabas, terus itu sesuai dengan melakukan
Orang udah pernah pidato itu biasa ngaji udah pernah acara itu terus kalau bukan sangat lami-lami dari orang ke sebelum turun insya Allah kalau mas pilih mas saya khas ini pun mana kipir itu masuk sehingga kalau ada kitab cetakan dari Minhaj bukan cetakan Indonesia, cetakan dari Minhaj yang beralamat di Jeddah jadi bukan alamat Indonesia yang beralamat di Jeddah dan masih artinya ya di atmosfer sekarang itu nanti saya baca semoga dengan bacaan itu semoga beliau dimuji sebagai alim ya alim sebagai jabat di jabat senang jadi kalau biasanya dengan masalah ini di DPR pikiran itu ketika Rasulullah menghentikan unsur asal kegaliman atau mazluman dulu belum kegalan tidak tulungi ada sahabat tanya ya Rasulullah ada anak suruh mazluman pakai pak suruh galiman ini orang mazlum tak tahu kalau yang zalim gimana caranya menolong kata Rasulullah tak disuruh anjurni kalau riwayat Imam Bukhari ngendikan tak kudu faqayat yang penting orang soleh itu di atas orang zalim jadi yang penting yang mesum itu takut satu itu yang penting yang tidak apa itu takut satu bisnis jadi jangan dibalik nanti orang soleh takut orang zalim itu yang penting ini penting orang rakyat sehingga kalau banyak orang soleh yang jadi pejabat ini penting jadi masuk Indonesia ya masih banyak orang fasik tapi takut orang soleh itu dikejar-kejar satu itu jangan dibalik nanti yang soleh dikejar-kejar orang apa ini penting karena di antara kemenangan Islam adalah walai makinan dalam dinahum lahir tawaru walai kadilan nahum mengibadi khawfihim jadi normalnya adalah orang soleh yang tidak takut jangan berbalik yang soleh takut sama orang apa ini baru banyak istilahnya kalau orang-orang alim sehingga dunianya Hasyim Asy'ari ada yang jabat terus wakil Hasyim putranya bangun ya dari ketua DPR dia pakai dari DPR putranya DPR setidaknya ada orang soleh yang bikin keputusan jangan dibalik nanti yang boleh punya keputusan kita programnya terus jadi kalau malas kalau belum pun matur terus pas beran bakal jadi duit belum pun bawa Umar itu mbak ini begitu jadi kalau kalah sepuh sangat dalam keluarga jadi kalau tek Arab ini kesannya bahwa saya tidak bikin kemudian tentang kitab Hasyiatul Alam Abdul Musi wonten manakib ada sekitar 50 kiai itu yang orang Lasem itu yang saya Lasem itu ada 5 setunggal yang disebut Al-Alam Al-Mu'ammar Al-Kiai Baidowi bin Abdul Aziz bin Baidowi Al-Awwal Al-Indonesi Al-Lasmi Asyafi Wulida Bilasmi Akhirnya Anisya Al-Kiai Umar Harun As-Salam ini bahwa Harun ini mantu Mbah Ghazali di Bahaya Kalau sama aku datang topi lapan afan asli sini jadi beliau pondok besar itu di catatan ini itu 10 tahun Waktu Al-Kiai Muhammad Idris Solo Al-Kiai Hasyim Padangan Sumatera di Mama Katalan Karno Rohbatan bin Jawa Rahmatullah Bid'ini Wafiha Hazamal Imam Atur Musimud Dara Abai Sanawati Waktu Ali Fifunun dan Uta'ab Bid'ati ini yang Mbak Doi kemudian ada Mbak Maksum Al-Alama Al-Mu'ammar Al-Kiai Maksum bin Ahmad bin Abdul Karim Al-Asmi Wulida Bilasmi Akhirnya Syekh Khalid bin Abdul Latif Al-Mangalani Al-Madini Al-Alama Umar Soleh As-Samaran ini orang Jawa Soleh Darat ini Walau ini Sumarah Khala Il-Haram Rohbatan Fiziyah dan Istighfar Fa'akoda Imam Muhammad Mahfud At-Turmusi Wa'afihi Muhammad Ad-Dimyati At-Turmusi terus ini Mbak pun Mbak Hamid di Mbak Hamid itu bin Abdullah Nyai Abdullah namanya Nyai Rekhana itu binti Siddiq dan ini Mbak Siddiq yang disebut ini Al-Alama Asyad Nyai Siddiq bin Abdillah bin Sholat bin Muhammad Al-Asmi Al-Jimberi Minibal dari Lasmi Tawat Tona bin Jimber bin Jawa Syarabiyah Min Syuyuhihi Al-Imam Muhammad Mahfud At-Turmusi Wal-Alama Zainuddin bin Badawi As-Sumbawani Masya Abdullah ini Subah Al-Bimali ini Mbak Gubernur NTB Majdi terus terakhir Mbak Khalid Mbak Khalid itu berbeda pun di Koyum orang agak besar di Koyum bin Mansur bin Khalid itu katanya Mbak Mahfud terus bos-bos mungkin kalau kayak mana ke masalah sendiri kutu-kutu sakit ini
gue jelek kejuruan Imam Ghazali dan dia. Nah putune dia rosok kiai secara maknawi sekali-kali dijajal bayar semangat putune rasa mangan. Jadi nak bayar alim putune rasa alim kon jajal nak bayar rapes kadung mangan putune rasa mangan kan gak berani. Artinya rai iso mangan diwakil bayar sama alim kalau bayar alim Korea atau putune di daerah no. Ya, coba sebagai putune wong alim kulon gitu. Pernah cicit di bawah marah di bawah itu bawah marah tapi dia boleh cicitnya ya semua lagi wali negara dengan kertas mau hasil lumayan nanti tidur dengan ini mau terus jadi kalau biasanya di kalau biasanya kita membeli itu benar jadi rapi buatan pas kalau buatan orang yang bilang yang benar terutama sampai para kiai para sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teman-teman, sedulur-sedulur semua, tentang ngaji kita bersama dengan Gus Bah kali ini dalam acara Haul Mbah Umar ya. Dan beberapa hal yang bisa kita catatkan sebagai rangkuman dalam kajian kita bersama dengan Gus Bah kali ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah bahwasanya silsilah sanad keluarga maupun ilmu itu penting diketahui, karena sanad ini pula yang akan membawa kita menjadi suatu kebenaran ya, suatu prinsip bahwa kita adalah orang-orang yang benar saat melafalkan kalimah la ilaha illallah atau kalimah thayyibah. Karena nantinya kalimah ini akan menjadi kalimah yang menentukan nasib kita kelak di yaumil akhirah kelak nanti. Kemudian suatu saat nanti Allah itu mempertontonkan ada seorang lelaki yang diinterogasi oleh malaikat atau diinterogasi oleh Allah itu sendiri langsung. Terkumpullah banyak dokumen ya, banyak dokumen di sana, di mana tumpukan dokumen itu banyak sekali, dan itu ternyata adalah tumpukan-tumpukan dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Lalu kemudian ditanya oleh Allah bahwasanya apakah ini semua kesalahan akan kamu ingkari? Jawabnya dari seorang laki tadi, tidak ya Allah. Kemudian apakah malaikat punya masalah denganmu sehingga tidak ada kebaikan yang dilaporkan? Jawabnya tidak ya Allah, malaikat sudah bertugas bagaimana mestinya. Kemudian tapi kamu punya satu kebaikan, dan ini ada dalam satu box ya, satu box kebaikan, dan jika dibandingkan dengan box lainnya itu ya pol banyaknya. Dan dengan kebaikan ini kamu tidak akan saya dolimi, yaitu bahwa kamu pernah melafalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian seseorang tadi itu bertanya kepada Allah, ya Robi, apakah gunanya suatu kebaikan ini dibandingkan dosaku yang begitu banyaknya? Kemudian Allah memerintahkan untuk lihat saja dulu. Lalu ketika ditimbang ternyata berat seluruh dosa yang berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat itu kalah berat dengan pahala kalimah la ilaha illallah dari orang tersebut. Nah, itu artinya bahwasanya berat la ilaha illallah, berat kalimah la ilaha illallah itu memang melebihi ataupun bisa memberikan maghfirah terhadap kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kita. Seberapapun lamanya kamu kafir, kalau akhirnya kamu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka kamu akan menjadi mukmin atau menjadi orang yang beriman. Kemudian karena maksiat atau dosa itu ya bukan berarti lalu keluar dari Islam. Karena kita melakukan dosa itu bukan berarti kita langsung keluar dari Islam. Karena berbuat maksiat ataupun dosa itu bukanlah pembatal kemukminan ataupun keislaman seseorang. Kemudian Gus Bah juga menjelaskan bahwasanya Nabi itu adalah pintu menuju rahmatnya Allah. Tapi kalau kita hanya melihat Nabi hanya dari sisi basyariahnya ataupun dari sisi kemanusiaannya saja, maka itu menjadi ciri-ciri orang kafir. Namun berkah tradisi sholawat, Nabi tidak mungkin dianggap Tuhan. Jadi artinya ketika kita hanya melihat dari sisi kebasyariahan atau kemanusiaannya Rasulullah, ya kita akan menjadi ciri-ciri orang kafir karena tidak meyakini adanya mukjizat, adanya keistimewaan dari Rasulullah. Tapi kita juga tidak menjadi seperti halnya orang-orang Nasrani yang mengatakan ataupun menyatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, karena kita ada yang namanya tradisi sholawat.
Ya, Ahlussunnah wal Jamaah atau Islam secara keseluruhan tidak akan mendewakan Rasulullah atau menganggap Nabi sebagai Tuhan. Hal ini adalah barokah sholawat, karena dengan tradisi sholawat inilah maka Allah akan menjaga umat Islam dari keterpelesetannya menganggap Rasulullah sebagai Tuhan. Karena kita dengan bersolawat itu artinya kan kita selalu mendoakan agar Allah senantiasa memberikan rahmat salamnya kepada Rasulullah. Nah, tidak mungkin Rasulullah menjadi Tuhan, karena Rasulullah itu senantiasa kita mohonkan agar tetaplah Allah yang memberikan rahmat kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Artinya berarti ya Rasulullah tetap kecintaannya Allah yang paling dicintai oleh Allah, tapi bukan sebagai Tuhan. Kemudian bahwasanya orang soleh harus menjadi kuasa daripada orang fasik. Hal ini termasuk dalam pemerintahan. Setidaknya ada orang soleh dalam pemerintahan itu, setidaknya ada seorang orang soleh yang punya hak untuk menentukan keputusan. Jangan orang zalim yang membuat keputusan. Nah, ini penting di pemerintahan ya, karena harus nih orang-orang yang solih, orang-orang yang baik itu ya harus kita menangkan di pemerintahan gitu, agar keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang benar-benar baik untuk kita semua rakyat Indonesia. Kemudian ternyata banyak orang Indonesia yang terkenal di dunia keilmuan Islam di seluruh dunia. Hal ini disebutkan dalam salah satu manakib yang disebutkan tadi oleh Gus Bahak ya. Kemudian bahwasanya barokah manakib itu semoga anak cucu dan keturunannya maupun murid-muridnya kiai-kiai besar Jawa ataupun Indonesia, kiai-kiai besar Indonesia, pada khususnya ulama-ulama orang-orang alim Indonesia ini, keturunannya bisa menjaga tradisi kealiman yang telah diriyadhahkan ataupun telah ditirakati oleh para leluhur. Nah, ini penting sekali untuk kita menjaga tradisi keilmuan yang ada di Indonesia ini, terutama tradisi keilmuan Islam. Mungkin itu saja teman-teman, sedulur-sedulur semua, untuk kajian kita dari ngaji kita bersama dengan Gus Bahak. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua, berkah dan berkahi, dan semoga Gus Bahak senantiasa sehat, senantiasa diberikan umur panjang, senantiasa sempat untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua sehingga kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.